Bab 1151. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Setengah bulan yang lalu, Gereja Suci Spark jelas memiliki masa depan yang sangat cerah. Lagi pula, pada saat itu, Gereja Suci Spark bertarung melawan Gereja Suci Pedang Surgawi, secara langsung mengalahkan Putra Suci Pedang Surgawi, dan bahkan hampir membunuh Putra Suci Pedang Surgawi. Namun, siapa yang pernah berpikir bahwa dia akan membunuh ibu kota Giok Putih di tengah jalan, dan itu sangat kuat. Hanya karena sedikit pelanggaran, Bai Yujing membunuh Putra Spark secara langsung. Anda tahu, Putra Spark saat itu, tetapi dia adalah prajurit 6 lapis di Zhensheng. Kekuatannya sangat kuat, dia bukan musuh dari gerakan Bai Yujing. Bahkan jika dipikir-pikir kembali, saya tidak dapat menahan perasaan ngeri dan takut. Itu adalah Lin Zihuan dan yang lainnya. Lin Zihuan setengah menyipitkan matanya dan berkata dengan suara kental. Ya, bagi seluruh tingkat bawah, orang suci Spark, yang telah kehilangan detail agama kota, tidak diragukan lagi adalah sepotong lemak. Semua orang menginginkan bagian. Penatua Lingbai mengangguk dan berkata dengan senyum pahit. Penatua, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita begitu rela menyerahkan semua sumber daya kultivasi kepada mereka? Seorang murid muda sangat penasaran dan khawatir. Hehe, jika mereka ingin mengambil sumber daya kultivasi dengan tangan kosong, itu juga angan-angan. Kuil ini ditempa oleh leluhur dengan ahli pola susunan yang kuat. Struktur internal memiliki berkas susunan yang kuat. Terutama rumah harta karun kuil memiliki susunan pembunuh yang kuat. Jika seni bela diri itu ingin membagi agama suci percikan, biarkan mereka membayar harga darah. Wajah tetua Lingbai sudah tua dan tak tertahankan. Saat ini, dia tidak bisa menahan cemberut. Di wajahnya yang keriput, dia menyeka beberapa warna bermartabat, menatap kelima murid muda itu, dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah misi kita. Karena sekte percikan akan segera jatuh, kita akan menggunakan darah dan kehidupan mereka sebagai objek pemakaman. Ya, dua tetua lainnya, dengan mata suram dan galak, juga bertekad untuk hidup atau mati bersama Gereja Suci Percikan. Mereka harus membantu tetua Lingbai menggunakan susunan berkah di kuil dan susunan pembunuh di rumah harta karun untuk membunuh mereka yang berani datang ke Gereja Suci Percikan untuk merampok sumber daya kultivasi. Lin Zihuan dan 5 orang lainnya juga dalam suasana hati yang dingin. Mereka tampak dingin di bagian bawah mata mereka dan berkata dengan suara kental, bersumpah untuk hidup atau mati dengan agama suci percikan. Pada saat ini, semakin banyak seniman bela diri berkumpul di luar kuil. Tianjian Shengzi dan tetua Qigong telah tiba. Mereka ingin memanfaatkan kelemahan untuk mendapatkan bagian dan bersaing untuk mendapatkan harta yang lebih kuat. Namun, mereka menemukan bahwa kuil ini tidak sesederhana kelihatannya. Mereka tidak berani bertindak gegabah, jadi mereka harus menunggu masuknya sejumlah besar seniman bela diri. Setelah beberapa kali bertarung, Putra Pedang Surgawi bukanlah orang yang bermalas-malasan. Dia tahu betul bahwa kuil ini adalah tempat terpenting dari agama suci percikan. Hanya kuil seperti itu yang terbuat dari perunggu dan memiliki susunan yang luar biasa. Istana ini hanya dapat dilihat dari kejauhan dan tidak boleh dimasuki dengan gegabah. Putra Pedang Surgawi berkata dengan suara yang dalam. Bagus, mata tetua Qigong tiba-tiba tenggelam. Dia juga menatap gerbang perunggu di depannya, yang tingginya puluhan meter. Bahkan gerbang tembaga itu beratnya lebih dari 10.000 kilogram. Dia berkata dengan suara yang dalam, tunggu seniman bela diri lainnya masuk dan menjelajahi jalannya. Ya, Putra Pedang Surgawi mengangguk. Semakin banyak prajurit berkumpul di luar kuil. Beberapa keluarga kuno, termasuk keluarga Jiang, keluarga Ji dan keluarga Ying, juga memiliki seniman bela diri yang datang. Keluarga Zhao, Zhao Wuji, memimpin Zhao Li dan beberapa tetua yang dekaden, juga datang keluar kuil. Ada juga beberapa praktisi biasa yang berkumpul di sini. Su Ling, bajingan sialan itu, bukankah kau bilang dia juga datang? Kenapa dia belum muncul? Apa dia tidak berani datang? Seorang seniman bela diri biasa tiba-tiba mendengus dingin dan berkata dengan nada sarkastis. Benar sekali, jelas bahwa seni bela diri telah dihapuskan. Jika tidak ada berkas susunan, dia akan dibunuh oleh seniman bela diri lainnya. Sungguh konyol bahwa dia berani bersikap begitu sombong. Hari ini, jika dia berani muncul di Gereja Suci Percikan, dia pasti akan mati.
Selama dia berani muncul, itu akan mencabik-cabiknya dan membiarkannya mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Banyak praktisi seni bela diri semuanya menunjukkan ekspresi sarkastis di wajah mereka. Tidak diragukan lagi mereka tidak memandang Su Ling di mata mereka. Bagaimanapun, seni bela diri Su Ling sekarang sepenuhnya dihapuskan. Hanya kultivasi alam pemurnian tubuh tidak cukup untuk menarik perhatian mereka. Tianjian Shengzi selalu memiliki beberapa senyum tipis di wajahnya. Tanpa sadar, dia menatap tetua Qigong dan berbisik, sepertinya Su Ling memang telah ditinggalkan. Yah, kamu telah kehilangan lawan kuat lainnya di jalan menyerang pemuda tertinggi. Tetua Qigong mengangguk dan berkata dengan serius, kali ini, selama kamu bisa mendapatkan sumber daya kultivasi gereja suci percikan, hampir dapat dipastikan bahwa kamu akan menyerang pemuda tertinggi berikutnya. Lebih dari 1000 seniman bela diri berkumpul di luar kuil. Orang suci pedang surgawi mengerutkan kening. Seni bela diri Su Ling sekarang telah habis, dan dia lebih menginginkan sumber daya kultivasi di kuil. Karena selama dia mendapatkan sumber daya kultivasi, akan sangat bermanfaat baginya untuk menyerang pemuda tertinggi. Bagaimanapun, agama suci percikan ini juga merupakan agama besar yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Dapat dibayangkan bahwa sumber daya kultivasi internalnya pasti sangat kaya. Selama Anda dapat memperoleh sumber daya kultivasi, Anda pasti akan dapat meningkatkan kekuatan Anda dan mencapai 9 puncak alam dewa sejati, bahkan alam dewa surga. Bagi bakat seni bela diri teratas seperti mereka, ketika kultivasi alam mencapai tingkat tertentu, yang terpenting bukan lagi bakat seni bela diri, tetapi sumber daya kultivasi. Kemampuan Su Ling untuk mencapai 9 puncak alam dewa sejati tidak bergantung pada apapun selain dua keberuntungan itu. Dapat dikatakan bahwa jika seorang seniman bela diri tingkat tinggi seperti Su Ling tidak memiliki berkah alam, bagaimana dia bisa begitu kuat? Selama aku mendapatkan semua sumber daya kultivasi di Sekte Percikan, aku akan memiliki keyakinan penuh untuk memengaruhi hari-hari awal alam dewa. Pada saat itu, tidak ada yang dapat dibandingkan denganku dalam perebutan supremasi pemuda. Putra pedang surgawi tiba-tiba mendengus dingin dan tersenyum menghina di wajahnya. Dia sudah menyimpulkan bahwa hanya ada beberapa bakat seni bela diri yang dapat dibandingkan dengannya. Sejauh ini, satu-satunya orang yang dapat dia perhatikan adalah Zhao Li dari keluarga Zhao. Sedangkan untuk generasi seniman bela diri muda lainnya, tidak ada yang bisa memasuki matanya. Lebih dari 1000 orang berkumpul di luar kuil dan bertarung dengan sengit. Bagaimanapun, di depan mereka, itu adalah gereja suci percikan Gereja Agung Milenium. Sumber daya kultivasi dalam agama suci percikan ini dapat dikatakan tak terhitung jumlahnya. Sekarang semuanya jatuh ke tangan mereka, tetapi siapa yang bisa mendapatkan harta karun, metode harta karun, dan harta karun paling kuat masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Tidak diragukan lagi bahwa bagi banyak seniman bela diri, pepaya ini terbagi dalam agama percikan, yang tidak berbeda dengan persaingan untuk mendapatkan kesempatan. Hehe. Sepertinya bajingan kecil Su Ling benar-benar tidak punya keberanian untuk muncul. Seorang pria muda dan tampan, yang ranahnya juga mencapai ranah dewa sejati, juga mendapat kesempatan di awal. Dia juga sangat menginginkan sifat Su Ling, jadi dia membenci Su Ling dan berteriak dengan marah. Bukankah ini omong kosong? Sudah diketahui bahwa cara Su Lingwu tidak berguna. Dia memiliki banyak musuh di level bawah. Jika dia benar-benar berani muncul di sini kali ini, dia pasti akan mencari kematiannya sendiri. Ya, saat ini, ada banyak seniman bela diri berkumpul di luar kuil yang ingin membunuh Su Ling. Dia berani muncul dan pasti akan mati. Banyak pejuang berdebat dengan sengit. Tepat saat orang-orang berdebat, sesosok ramping muncul di udara, perlahan jatuh dari langit gunung berapi bintang dan muncul di hadapan orang-orang. Baru saja, banyak seniman bela diri berdebat dengan sengit. Dia bisa mendengarnya dengan jelas, tetapi dia sama sekali tidak peduli. Dia hanya berkata perlahan, apakah kamu benar-benar yakin bahwa jika Su Ling muncul di sini, dia akan mati? Banyak seniman bela diri tercengang dan menatap pembicara dengan heran. Itu adalah Dugu Yuyang. Bagaimana dia muncul? Dia tidak tinggal di pavilion Tianji dengan patuh. Mengapa dia datang ke sini? Apakah dia ingin bersaing untuk mendapatkan sumber daya kultivasi di gereja suci percikan? Orang ini adalah Dugu Yuyang. Kau memanggilnya pecundang kecil. Kau benar-benar tidak takut mati. Konon katanya dia telah diciptakan oleh alam gunung beberapa waktu lalu.
Dia sangat kuat dan juga telah mencapai tingkat dewa sejati yang tinggi. Sekarang, di dunia seni bela diri yang lebih rendah, hanya ada sedikit bakat seni bela diri yang bisa bertarung dengannya. Kemunculan Dugu Yuyang yang tiba-tiba tidak diragukan lagi membuat banyak seniman bela diri di antara penonton menginginkannya. Bagaimanapun, sumber daya kultivasi di Sekte Suci Percikan sangat terbatas. Semakin banyak seniman bela diri yang muncul, semakin sedikit sumber daya kultivasi yang dapat mereka bagikan. Tidak perlu dikatakan, bakat seni bela diri seperti Dugu Yuyang ingin merebut sumber daya kultivasi teratas dari tangan mereka, yang tidak diragukan lagi adalah mulut harimau, bunuh diri. Kenapa? Tidak berani bicara, Dugu Yuyang menyipitkan matanya, dan dia masih sangat tampan. Setelah perang gerbang neraka, Dugu Yuyang dibawa kembali ke Paviliun Tianji oleh pemimpin Paviliun Tianji, yaitu ayahnya. Kemudian, dia tertutup dan tidak bisa keluar. Dia tinggal di Paviliun Tianji untuk berlatih sampai dia memperoleh keberuntungan dari gunung dan mencapai tingkat dewa sejati yang tinggi beberapa waktu lalu. Begitu dia meninggalkan Paviliun Tianji, Dugu Yuyang dengan cepat mencoba mencari suling. Kemudian, dia mendapat kabar bahwa suling pergi ke kuil dan dia ingin pergi ke kuil dan untuk mencari suling. Namun, di tengah jalan, Dugu Yuyang mendapat kabar lagi, mengatakan bahwa Suling Wu telah ditinggalkan, dan sekarang dia telah menjadi sampah Wu. Berita ini seperti sambaran petir bagi Dugu Yuyang. Namun, menurut pemahaman Dugu Yuyang tentang Suling, dia tidak akan percaya bahwa Suling benar-benar sampah seni bela diri. Bagaimanapun, Suling pernah berada di bawah air terjun sebelumnya. Dia menyia-nyiakan keterampilannya dan menghancurkannya sebelum dia berdiri. Oleh karena itu, Dugu Yuyang menyimpulkan bahwa Suling pasti telah menggunakan semacam metode rahasia untuk berlatih lagi, dan ranah seni bela dirinya hanya ditinggalkan untuk waktu yang singkat. Demi membuktikan dugaannya dan menemukan Suling, Dugu Yuyang datang ke kuil Sekte Spark. Karena 2 hari ini adalah waktunya untuk membagi sumber daya kultivasi internal Gereja Suci Spark. Sebagai seorang jenius seni bela diri papan atas, Suling tidak akan melewatkan kesempatan besar ini untuk menyatukan sumber daya kultivasi. Dugu Yuyang ingin datang ke sini untuk menemukan Suling dan melihat apakah Suling sehebat rumor yang beredar. Seni bela dirinya tidak berguna dan sia-sia. Banyak seniman bela diri yang mendengarkan kata-kata arogan Dugu Yuyang, dan semua orang tahu bahwa Dugu Yuyang dan Suling memiliki hubungan yang sangat baik. Karena itu, Dugu Yuyang akan membantu Suling berbicara sekarang. Namun, meskipun semua orang tidak puas dengan Dugu Yuyang, mereka tetap tidak berani memprovokasi Dugu Yuyang dengan mudah. Bagaimanapun, Dugu Yuyang adalah pemimpin paviliun kecil Paviliun Tianji. Selain itu, dia juga mendapatkan keberuntungan dari gunung dan mencapai alam dewa sejati tingkat tinggi. Jika dia menyinggung seni bela diri tingkat ini, dia mungkin akan mati jika dia ceroboh. Namun, tepat ketika orang-orang terdiam, Putra Pedang Surgawi perlahan muncul dari kerumunan, dengan beberapa senyum tipis di wajahnya, dan berkata, pemimpin paviliun muda benar-benar dalam suasana hati yang baik. Dia sebenarnya sedang dalam suasana hati untuk datang ke sini untuk bersaing memperebutkan sumber daya kultivasi Saint Spark. Mengapa? Apakah sumber daya kultivasi Paviliun Tianji tidak cukup? Petik 2. Hehe, apakah Paviliun Tianji memiliki cukup sumber daya kultivasi atau tidak ada hubungannya dengan kehadiranku di sini? Sebaliknya, itu kamu. Kamu dikalahkan oleh Putra Spark, tetapi sekarang kamu memiliki wajah untuk datang ke gereja suci Spark ini untuk merampok sumber daya kultivasi. Itu konyol. Dugu Yuyang tersenyum beberapa kali dan mencibir dengan sengaja. Kamu, mendengar sarkasme Dugu Yuyang, Tianjian Shengzi sangat marah. Dia mengerutkan kening dan menatap Dugu Yuyang. Dia berkata dengan dingin, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah kau. Sekarang Xinghuo Shengzi telah terbunuh, dan Tianjian Shengzi ku masih hidup. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk berbicara denganku? Tidak diragukan lagi bahwa Putra Pedang Surgawi benar-benar berpikir seperti itu dari lubuk hatinya. Meskipun Putra Percikan mengalahkannya, Putra Percikan terbunuh, yang menunjukkan bahwa Putra Percikan sama sekali tidak tahu bagaimana menilai situasi. Bagaimana Putra Percikan dapat dibandingkan dengannya? Namun, bagi banyak seniman bela diri, itu sangat lucu, terutama Dugu Yuyang, yang tidak dapat menahan tawa. Haha, Putra Pedang Surgawi, kupikir kau hanya orang biasa yang tidak tahu malu. Sekarang tampaknya kau benar-benar tidak menginginkan wajah apapun.
Dugu Yuyang bercanda bahwa, sebenarnya, sebagai pemimpin paviliun Tianji, status Dugu Yuyang jauh lebih mulia daripada Tianjian Shengzi. Dugu Yuyang tidak pernah memperhatikan Tianjian Shengzi dari awal hingga akhir. Kau, apa jadinya kau jika kau tidak mengandalkan paviliun Tianji di belakangmu? Putra Tianjian menjadi marah karena malu, dan matanya penuh dengan warna yang ganas. Dia menatap Dugu Yuyang dengan marah dan memarahinya. Diam. Pada saat ini, Tetua Qikong, yang telah tinggal di depan kuil, tiba-tiba memarahi putra Tianjian dan berkata, minta maaf kepada Dugu Yuyang, Penatua, jelaslah bahwa Dugu Yuyang baru saja mempermalukanku. Mengapa aku harus meminta maaf padanya? Aku tidak yakin. Tianjian Shengzi sangat marah. Bagaimanapun, dia masih seorang pemuda. Fang Gang berdarah panas. Dia pernah diinjak-injak oleh Su Ling sebelumnya. Tidak mudah bagi Su Ling untuk menghancurkan seni bela dirinya. Dia memiliki kesempatan untuk menyerang Maha Guru Muda. Sekarang dia dipermalukan oleh Dugu Yuyang. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Jalan seni bela diri begitu panjang. Jika kamu memiliki hati seperti itu, kamu tidak akan pernah terburu-buru menjadi seni bela diri terbaik di masa depan. Tetua Qikong berkata dengan serius. Tianjian Shengzi tanpa sadar mengepalkan tinjunya, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Sebenarnya, apa yang dikatakan Tetua Qikong benar. Dia benar-benar terlalu tidak sabar tadi. Dalam analisis terakhir, status dan kekuatan seni bela diri Dugu Yuyang jauh lebih kuat darinya. Jika dia tidak tahan dipermalukan saat ini, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menyerang Maha Guru Muda di masa depan? Saya khawatir Dugu Yuyang akan membunuhnya sebelum dia dewasa. Pada saat ini, putra pedang surgawi tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan adegan di mana putra percikan dibunuh oleh Bai Yujing karena dia menunjukkan kefasihannya terhadap lihai. Kesenjangan besar antara seni bela diri dan Taoisme ini meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hati putra pedang surgawi. Bahkan sekarang, putra pedang surgawi tidak dapat dilupakan. Dia tidak dapat melupakan adegan ketika putra percikan terbunuh. Putra pedang surgawi tahu betul bahwa jika pemimpin muda paviliun Tianji benar-benar membunuhnya dalam kemarahan, dia khawatir dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Adapun Tetua Qikong, meskipun dia akan membujuknya, dia tidak dapat dengan gegabah menghadapi Dugu Yuyang demi putra pedang surgawinya. Bagaimanapun, kekuatan besar yang berdiri di belakang Dugu Yuyang adalah paviliun Tianji. Melihat seluruh tingkat bawah, di antara banyak kekuatan teratas, hanya Istana Bususan yang dapat dibandingkan dengan paviliun Tianji. Bahkan Sekte Dewa Darah, Akademi Egret, dan bahkan kuil dan sulit untuk dilawan. Begitu Dugu Yuyang benar-benar menghancurkan wajahnya, itu sama saja dengan benar-benar menyinggung paviliun Tianji. Maka hampir mustahil untuk berurusan dengan paviliun Tianji di masa depan. Memikirkan serangkaian masalah ini di dalam hatinya, meskipun dia masih sangat membenci Dugu Yuyang, putra pedang surgawi itu masih dengan keras kepala mengatupkan giginya, memaksakan senyum dan berkata kepada Dugu Yuyang, maaf, pemimpin kabinet muda. Saya gegabah tadi, mohon maafkan saya. Banyak master seni bela diri menatap Dugu Yuyang dengan ekspresi ngeri. Putra pedang surgawi adalah pria yang sangat sombong. Sungguh luar biasa bahwa dia benar-benar menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada Dugu Yuyang. Saya tidak menyangka bahwa putra pedang surgawi begitu fleksibel dan luwes. Masa depan seni bela diri haruslah tidak terbatas. Dia pantas menjadi suami seorang pria. Setelah dipermalukan seperti itu, dia bisa menundukkan kepalanya dan meminta maaf serta mengakui kesalahannya. Dia bisa menilai situasi. Tidak heran putra percikan tidak sebaik dia. Kelihatannya begitu. Semua orang terkejut. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, bagaimana mereka bisa percaya bahwa putra bangsawan Tianjian akan meminta maaf kepada Dugu Yuyang sekarang? Yang lebih keterlaluan adalah bahwa Dugu Yuyang sengaja memprovokasi tadi, dan putra Tianjian benar-benar menelan amarahnya hidup-hidup. Rao adalah Dugu Yuyang sendiri. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan cemberut. Pria yang menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya sebenarnya adalah putra Tianjian. Anda tahu, pada saat itu, Tianjian Shengzi masih pamer padanya, tetapi sekarang, Tianjian Shengzi menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya. Ini benar-benar mengagumkan. Dugu Yuyang tidak bisa menahan napas. Tak lama kemudian, dia tersenyum tipis di wajahnya dan berkata dengan tenang, hehe, kalau kalian tidak bertengkar dan tidak saling kenal, putra pedang surgawi itu benar-benar sopan.
Bagaimana mungkin kalian menundukkan kepala dan meminta maaf untuk masalah sekecil itu? Kalian benar-benar membesar-besarkan masalah kecil. Putra pedang surgawi itu tersenyum, menatap Dugu Yuyang, dan berkata, "Terima kasih, Guru Saoge. Maafkan saya." Banyak seniman bela diri di antara hadirin menahan napas. Putra pedang surgawi, yang tadi jelas-jelas sombong, kini bersedia menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya, dan dia begitu patuh sehingga tampak seperti pecundang. Namun, semakin putra pedang surgawi bersikap seperti ini, semakin membuat orang-orang yang hadir merasa dingin. Karena, siapa yang bisa mencapai seni bela diri yang paling kuat, siapa yang tidak bisa membungkuk dan meregang. Menjadi sombong secara membabi buta hanya akan menjadi bumerang. Mudah menjadi bumerang. Kalian tidak bisa melangkah terlalu jauh di jalan seni bela diri. Tidak diragukan lagi, putra pedang surgawi adalah contoh di hadapan kita. Dia berani memprovokasi bahkan seniman bela diri di tingkat Bai Yujing, dan dia tidak menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Bukankah dia mencari kematian? Sama seperti adegan tadi, jika Tianjian Shengzi terus berdebat dengan Dugu Yuyang, begitu kedua orang itu bertarung, Tianjian Shengzi harus menderita kerugian atau bahkan dibunuh oleh Dugu Yuyang. Dan Anda harus tahu bahwa bahkan jika Dugu Yuyang membunuh Tianjian Shengzi, saya khawatir Tianjian Shengjiao tidak akan berani membalas Tianjian Shengzi. Karena kekuatan paviliun Tianji berada di atas agama suci Tianjian. Dengan munculnya dunia penggemar, hampir semua seniman bela diri dan kekuatan besar memusatkan semua perhatian mereka untuk bersaing demi peluang dunia penggemar. Dalam hal ini, perang antara kedua kekuatan tidak diragukan lagi adalah perebutan antara snipes dan kerang untuk keuntungan nelayan. Meminta maaf dan mengakhiri perang adalah pilihan terbaik. Orang-orang memikirkan hal ini dalam hati mereka dan tiba-tiba merasa ngeri. Ketika mereka melihat putra pedang surgawi, mereka semua tampak sedikit lebih kagum. Putra pedang surgawi pasti akan mencapai keabadian di masa depan. Prestasi seni bela dirinya mungkin tidak kalah dari Dugu Yuyang. Banyak seniman bela diri tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Zhao Wuji dan Zhao Li, dari keluarga Zhao, juga mengerutkan kening dan gemetar ketika mereka melihat putra pedang surgawi yang fleksibel. Lier, setelah suling dihapuskan, orang ini seharusnya menjadi musuh terbesarmu dalam perjalanan untuk menyerang pemuda tertinggi. Zhao Wuji berkata dengan suara yang dalam, selanjutnya, selama ada kesempatan, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk membasmi orang ini. Ya, Paman. Zhao Li mengangguk cepat. Baru saja, putra pedang surgawi tidak melakukan kesalahan, tetapi dia bersedia menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada Dugu Yuyang untuk menghentikan perang. Latihan ini benar-benar mengagumkan. Zhao Li tahu dia mungkin tidak dapat melakukannya karena dia terlalu rendah hati. Jenius bela diri seperti dia sangat bangga dan tidak bisa merendahkan diri. Kalian tidak perlu membuang waktu lagi dan terus berkutat dengan kontradiksi yang telah terjadi sebelumnya. Ayo cepat masuk ke gereja suci percikan. Pada saat ini, Zhao Wuji tidak dapat menahan tawa, berjalan keluar dari kerumunan, berdiri di depan Tianjian Shengzi dan Dugu Yuyang, dan berkata, ada banyak sumber daya kultivasi di sini. Cepat ambil harta karun itu dengan cara dan teruslah berkultivasi. Jalan seni bela diri begitu panjang, tidak bisakah kalian membuang waktu untuk perselisihan yang membosankan? Baiklah, bagus. Tianjian Shengzi dan Dugu Yuyang berkata serempak. Sekarang sepertinya Suling tidak bisa datang. Ayo, buka pintu kuil dan masuk ke kuil bersama untuk bersaing memperebutkan sumber daya kultivasi. Berapa banyak sumber daya kultivasi yang bisa kita dapatkan dan sumber daya kultivasi tingkat apa yang bisa kita dapatkan? Semua bergantung pada kemampuan dan sarana kita. Zhao Wuji berkata dengan serius. Sebenarnya, banyak seniman bela diri tahu bahwa dalam kasus ini, Suling akan mati selama dia berani muncul. Bagaimanapun, seni bela diri Suling telah dihapuskan, yang telah dikonfirmasi oleh semua orang. Satu-satunya cara yang tersisa bagi Suling sekarang adalah formasi, tetapi Suling belum mencapai cara yang ampuh untuk membentuk formasi. Dengan kata lain, Suling sekarang adalah seni bela diri yang sia-sia. Jika dia berani muncul, dia akan mati. Ayo buka pintu kuil. Tetua Cikong tidak bisa menahan tawa. Putra pedang surgawi itu hanya bisa menekuk dan meregang. Ini adalah hati seorang seniman bela diri yang akan mencapai seni bela diri paling kuat di masa depan. Kalau tidak, mustahil untuk melangkah ke dunia seni bela diri teratas dan menjadi orang kuat seni bela diri teratas.
Putra pedang surgawi memiliki kualitas untuk menjadi orang kuat. Kuil dibuka. Ribuan seniman bela diri menyerbu ke dalam kuil. Bagaimanapun, gereja suci percikan adalah agama tingkat atas yang telah berdiri di tingkat bawah selama ribuan tahun, dan kuil ini adalah posisi inti dari gereja suci percikan. Karena itu, seluruh kuil dihiasi dengan sangat indah. Tanah ditutupi dengan lempengan batu biru tebal. Di sekeliling dinding kuil bertatahkan batu kristal, yang luar biasa. Semua batu kristal itu memancarkan cahaya terang, menyelimuti seluruh kuil, yang sangat terang. Begitu mereka memasuki kuil, lebih dari 1000 praktisi seni bela diri terpisah satu sama lain. Praktisi seni bela diri dari berbagai kekuatan, termasuk mereka yang berasal dari agama suci Tianjian, mereka yang berasal dari keluarga kuno, keluarga Jiang, keluarga Ji dan keluarga Ying, serta mereka yang berasal dari keluarga Zhao, telah menjadi beberapa praktisi seni bela diri biasa yang telah membentuk sebuah kelompok untuk keuntungan pribadi. Seni bela diri yang beranggotakan lebih dari 1000 orang itu hanya dibagi menjadi beberapa bagian. Zhao Wuji memandangi kuil yang menjulang tinggi itu. Sekarang dia berada di dalamnya dan perlahan-lahan melepaskan persepsinya yang kuat. Seketika, tatapan mata Zhao Wuji tiba-tiba tenggelam, ekspresinya sangat bermartabat, dan berkata dengan sangat serius, "Lier, ada rumah harta karun di kuil ini." Ketika mengatakan ini, Zhao Wuji sengaja merendahkan suaranya. Ada rumah harta karun di kuil, yang tidak diragukan lagi merupakan berita yang sangat mengejutkan. Bagaimanapun, hampir semua seniman bela diri yang muncul di kuil saat ini datang untuk mendapatkan harta karun dan obat-obatan, dan harta karun ini harus ditempatkan di rumah harta karun. Begitu lokasi rumah harta karun terungkap, banyak seniman bela diri yang hadir pasti akan bergegas melakukan aksi massa. Tidak seorang pun akan menyerahkan rumah harta karun di tautan kunci ini. "Paman, kuil ini agak aneh." Tatapan mata Zhao Li tiba-tiba tenggelam. Karena Zhao Wuji yakin bahwa ada rumah harta karun, keanehan kuil itu menjadi lebih jelas. Apa yang aneh? Zhao Wuji memiliki cara yang luar biasa. Ini jelas merupakan posisi inti dari orang suci percikan. Jika ada rumah harta karun, mengapa para pengikut orang suci percikan tidak langsung membagi seluruh rumah harta karun orang suci percikan? Zhao Li mengerutkan kening dan berkata dengan rasa ingin tahu. Begitulah. Zhao Wuji tertegun, menatap Zhao Li dengan heran dan berkata, "Kau ingin mengatakan, apa jebakan di sini?" "Ya," Zhao Li cepat-cepat mengangguk dan berkata dengan serius, "Pasti ada jebakan di sini." Meskipun dikatakan bahwa orang suci percikan sekarang adalah cangkang kosong, akan terlalu aneh untuk mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang muncul di seluruh orang suci percikan. Apakah benar-benar tidak ada prajurit yang setia kepada orang suci percikan? Hehe, apakah merupakan hal yang normal untuk terbang dan berdiri ketika bencana sudah dekat? Zhao Wuji terkekeh. "Paman, jika keluarga Zhao akan mati, apakah Anda memilih untuk tinggal bersama keluarga Zhao, atau meninggalkan keluarga Zhao dan pergi begitu saja?" Kedok Zhao sangat bermartabat. Ketika dia berdiri di luar kuil, dia menyadari bahwa kuil itu aneh karena terlalu nyaman. Jika ada sumber daya kultivasi yang tak terbatas di kuil ini, seperti yang dikatakan seni bela diri eksternal, mengapa para pengikut Sekte Spark tidak membagi sumber daya kultivasi internal Sekte Spark? Anda tahu, sudah setengah bulan sejak gereja suci Spark kehilangan warisan agamanya. Dalam jangka waktu yang begitu lama, bukankah para pengikut gereja suci Spark berharap bahwa gereja suci Spark akan segera mati? Apakah mereka begitu bodoh sehingga mereka tidak tahu untuk mengambil sumber daya kultivasi gereja suci Spark? Tidak diragukan lagi bahwa serangkaian masalah ini tidak dapat dijelaskan. Kecuali jika dikatakan bahwa, bahkan jika gereja suci Spark akan mati, beberapa prajurit setia kepada gereja suci Spark dan telah menjaga rumah harta karun gereja suci Spark. Tujuan para pendekar itu jelas menunggu kedatangan para pendekar yang ingin merampok sumber daya kultivasi gereja suci Spark. Begitu mereka tiba, mereka yang setia pada Sekte Spark akan menggunakan perangkap yang sudah disiapkan di sini untuk membunuh mereka. Zhao Li bukanlah orang bodoh. Dia adalah jenius seni bela diri teratas yang dikultivasikan oleh keluarga Zhao melalui kerja keras dan banyak sumber daya kultivasi. Untuk waktu yang lama, Zhao Li hidup di tempat yang dangkal, karena di dunia seni bela diri yang lebih rendah, suling mendominasi dan dikenal sebagai seni bela diri pertama. Sayang sekali bagimu. Zhao Lixin tahu bahwa dia bukanlah lawan suling dengan caranya sendiri. Zhao Li juga melihat tangan suling.
Suatu ketika, di gerbang neraka, Zhao Li tahu betapa hebatnya kemampuan suling. Kemudian, di langit di atas lihai, saya melihat suling bertarung melawan Bai Yujing. Meskipun dia dikalahkan oleh Bai Yujing, suling sudah menjadi seniman bela diri yang kuat di puncak 9 puncak Zhen Senjing saat itu. Kekuatan yang begitu kuat dan mendominasi sungguh mengagumkan. Jika tidak dipastikan bahwa ilmu bela diri suling benar-benar dihapuskan, Zhao Li takut untuk tetap mengincar suling, dan bahkan lebih takut lagi untuk bersaing dengan suling demi supremasi pemuda. Ini bukan karena Zhao Li tidak percaya diri, tetapi Zhao Li memiliki pengetahuan diri. Zhao Li sangat jelas bahwa ada rumah harta karun di kuil sekte percikan, dan ada banyak harta karun yang kuat di rumah harta karun itu, jadi pasti ada jebakan. Bahkan jika pejuang dewa sejati jatuh ke dalam jebakan, saya khawatir dia akan mati. Zhao Wuji mendengarkan apa yang dikatakan Zhao Li. Atas pertanyaan Zhao Li, dia langsung mengerutkan kening, tampak sangat serius, dan menjawab dengan sungguh-sungguh, bagaimanapun, saya tumbuh di keluarga Zhao. Jika, seperti yang Anda katakan, keluarga Zhao menghadapi ancaman hidup dan mati, saya akan hidup dan mati bersama keluarga Zhao, dan saya tidak akan pernah meninggalkan keluarga Zhao. Kalau begitu, pasti masih ada seniman bela diri yang setia kepada orang suci percikan di kuil ini. Kita harus menemukan mereka dan membunuh mereka terlebih dahulu. Zhao Li berkata dengan suara yang dalam. Begitu, Zhao Wuji tiba-tiba menyadari bahwa dia segera menguraikan beberapa senyum dingin di sudut mulutnya. Segera, dia dengan sengaja berteriak, hadirin sekalian, saya, Zhao Wuji, telah menemukan lokasi rumah harta karun. Hampir pada saat yang sama, semua seniman bela diri yang hadir, sebanyak 1000 orang, semua menatap Zhao Wuji dengan ekspresi ragu dan terkejut. Pada saat ini, Zhao Wuji berkata, bagian bawah kuil adalah rumah harta karun agama percikan. Begitu komentar ini keluar, banyak seniman bela diri yang hadir semua melihat ke kaki mereka. Sebenarnya, mereka tidak tahu dari awal sampai akhir bahwa ada rumah harta karun di dalam gereja suci percikan, apalagi di mana rumah harta karun gereja suci percikan itu berada. Namun setelah mendengar apa yang dikatakan Zhao Wuji, mereka samar-samar percaya bahwa bagaimanapun juga, Zhao Wuji adalah orang yang kuat di alam dewa sejati tingkat tinggi dan memiliki persepsi kuat yang terkenal. Atas dasar ini, apa yang dikatakan Zhao Wuji memang dapat dipercaya. Namun, jika ada rumah harta karun, mengapa Zhao Wuji harus memberitahu mereka? Tetua Qigong selalu memiliki seringai menghina di wajahnya. Mendengar Zhao Wuji mengambil inisiatif untuk mengatakan lokasi rumah harta karun itu, dia menggema, ya. Apa yang dikatakan Tetua Zhao benar. Rumah harta karun sekte percikan memang dibangun di bawah tanah kuil ini. Tetua inti dari keluarga kuno, keluarga Jiang, keluarga Ji dan keluarga Ying, juga berdiri dan berkata kepada orang banyak, ya. Semuanya seperti yang dikatakan Tetua Qigong dan Tetua Zhao. Bawah tanah kuil adalah rumah harta karun sekte percikan. Di kuil besar ini, saat ini ada ribuan orang berkumpul. Kebanyakan dari mereka adalah seniman bela diri yang tersebar. Seniman bela diri dari berbagai kekuatan hampir elit di tingkat tetua. Bagaimanapun, dunia yang makmur telah datang. Ada banyak hal yang lebih penting yang membutuhkan sejumlah besar seniman bela diri untuk dilakukan. Gereja Suci Spark telah kehilangan warisan agamanya, dan sumber daya kultivasi di seluruh gereja suci Spark telah dibagi, yang hampir pasti. Oleh karena itu, bagi kekuatan utama, mereka hanya perlu mengirim beberapa tetua ke gereja suci Spark untuk mendapatkan sumber daya kultivasi. Sejumlah besar praktisi seni bela diri tercengang ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Zhao Wuji, Tetua Qigong dan beberapa tetua dari keluarga kuno. Meskipun beberapa aneh, mereka tidak meragukan apa yang dikatakan para ahli seni bela diri papan atas ini. Bagaimanapun, meskipun para tetua ini sudah tua, mereka semua adalah ahli seni bela diri papan atas. Mereka pasti lebih akurat daripada mereka tentang lokasi rumah harta karun agama suci Spark. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa rumah harta karun gereja Spark pasti berada tepat di bawah kuil. Apakah kamu di sini atau tidak, kita akan tahu selama kita mengirim seseorang ke bawah. Seorang seniman bela diri biasa bermartabat, dan kultivasi alamnya juga untuk mencapai alam dewa sejati, yang sangat luar biasa. Ning Seng berkata, jika benar-benar di bawah, belum terlambat bagi kita untuk masuk lagi. Pada saat itu,
kita akan bersaing untuk mendapatkan harta karun sesuai dengan kemampuan kita. Hehe, apa yang kamu katakan sangat benar. Zhao Wuji terkekeh. Semua praktisi yang tersebar berkumpul di kuil saling memandang dan siap untuk bergerak dalam hati mereka. Bagaimanapun, selama mereka bisa memasuki rumah harta karun kuil selangkah lebih maju, itu akan setara dengan bersaing untuk mendapatkan harta karun selangkah lebih maju. Saya menunggu 5 orang. Saya bersedia turun dan menjelajahi jalan terlebih dahulu. Pria yang berbicara itu sangat besar dan tinggi, dan berjalan keluar dari kerumunan. Itu adalah 5 harimau Meishan. Teriak prajurit itu. Kebetulan ada 4 orang di belakang pria kekar itu. Kelima pria itu, mengenakan kemeja panjang dengan gaya dan warna yang berbeda, membawa pedang panjang dan pisau raksasa di belakang mereka, dan momentum mereka sangat keras dan mendominasi. Mendengar kata-kata, 5 harimau, di Meishan, banyak seniman bela diri yang hadir tercengang. Dalam 6 bulan terakhir, dunia yang makmur telah sepenuhnya datang. Meishan juga merupakan tanah harta karun Feng Shui. Seni bela diri datang dan diperoleh langsung oleh 5 harimau Meishan. Dapat dikatakan bahwa kelima harimau Meishan semuanya mendapat kesempatan bela diri yang sangat kuat. Kalian tahu, mereka berlima, tetapi 5 bersaudara, dapat menghubungkan hati mereka satu sama lain dan secara paksa meningkatkan kekuatan keterampilan, yang sangat kuat. Selama kurun waktu ini, beberapa seniman bela diri telah mengarahkan pandangan mereka ke Meishan dan ingin pergi ke Meishan untuk bersaing memperebutkan peluang seni bela diri. Bagaimanapun, pegunungan Taihan telah ditempati oleh Warcraft di pavilion sihir. Seniman bela diri manusia tidak dapat melangkah ke sana, jika tidak mereka akan mati. Kemudian banyak seniman bela diri hanya dapat mengalihkan pandangan mereka ke tanah harta Feng Shui lainnya di sisi bawah, Sungai Roh Kudus dan gunung. Meishan, tentu saja, berada di bawah pertimbangan semua orang. Sayang sekali, 5 harimau Meishan selalu menempati Meishan. Mereka tahu setiap inci Meishan seperti punggung tangan mereka. Dalam hal ini, jika seniman bela diri lain berani memasuki Meishan dan ingin merebut peluang seni bela diri tertinggi, itu tidak diragukan lagi adalah fantasi. Mengandalkan peluang yang diperoleh di dunia yang tak terhitung jumlahnya, 5 harimau Meishan, yaitu 5 bersaudara, melangkah ke alam dewa sejati hampir pada saat yang sama. Selain itu, mereka semua berlatih keterampilan yang sama, yang dapat mencapai resonansi seni bela diri dan hati ke hati. Kekuatan mereka diperkuat ratusan kali lipat. Oleh karena itu, jika 5 harimau Meishan bersedia memimpin dan melangkah ke bagian bawah kuil, itu tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik bagi banyak seniman bela diri yang hadir. Lagi pula, dengan kekuatan 5 harimau Meishan, jika benar-benar ada bahaya di bawah kuil, maka 5 harimau Meishan mungkin dapat mematahkan jebakan yang sulit di jalan. Kekuatan 5 harimau Meishan layak mendapatkan kepercayaan dari banyak seniman bela diri yang hadir. Baiklah. Karena 5 harimau Meishan bersedia mengambil inisiatif untuk memasuki bagian bawah kuil, biarkan 5 harimau Meishan turun terlebih dahulu untuk mencari tahu. Zhao Wuji sangat bersemangat dalam hatinya, tetapi dia sengaja berpura-pura sangat tenang dan berkata dengan kata-kata yang benar. Sebenarnya, bagi Zhao Wuji dan prajurit tingkat tinggi lainnya di alam dewa sejati, tidak diragukan lagi merupakan kegembiraan yang besar bahwa 5 harimau Meishan bersedia mengambil inisiatif untuk memasuki bagian bawah kuil untuk mencari tahu. Karena Zhao Wuji tahu kekuatan Meishan Five Tigers. Jika Meishan Five Tigers turun untuk mencari jebakan, mereka akan mudah dilemahkan atau bahkan dibunuh oleh jebakan. Tidak peduli apapun hasilnya, itu sangat bagus untuk Zhao Wuji, karena selama kekuatan Meishan Five Tigers dilemahkan atau Meishan Five Tigers terbunuh, Zhao Wuji setara dengan 5 musuh kuat saat ia merebut sumber daya kultivasi Spark Sein berikutnya. Saat memikirkan hal ini, Zhao Wuji tersenyum gembira, bersemangat dan berkata, setelah kamu turun, kamu harus berhati-hati. Bagaimanapun, ini adalah posisi inti dari gereja suci Spark. Kemungkinan besar akan ada perangkap penyergapan yang dipasang oleh para leluhur gereja suci Spark. Berhati-hatilah, jika kamu benar-benar menghadapi bahaya, segera mundur. Petik 2. Terima kasih telah mengingatkanku. Hehe, itu hanya Sekte Spark. Meskipun Sekte Spark telah berada di posisi yang lebih rendah selama ribuan tahun, seniman bela diri Sekte Spark yang paling kuat hanyalah alam dewa sejati. Kami, 5 harimau di Meishan bukanlah orang-orang kecil. Kami belum memperhatikan perangkap biasa.
Pemimpin 5 harimau di Meishan adalah pria kekar. Dia terlahir dengan alis pedang dan bintang-bintang. Dia besar, matanya setajam pisau. Dia menatap Zhao Wuji dengan makna yang dalam dan berkata, "Baiklah, kalau saja kalian berlima percaya diri." Zhao Wuji mengangguk dan berkata dengan serius, tetapi sebenarnya, Zhao Wuji sangat jelas dalam hatinya bahwa meskipun kelima harimau Meishan itu kuat, jika mereka benar-benar memasuki bagian bawah kuil tanpa hati-hati, mereka akan terluka atau terbunuh. Kelima harimau di Meishan sangat percaya diri. Bersama dengan kelima saudara mereka juga dapat menggunakan keterampilan hati ke hati yang sangat kuat. Sekarang, mengandalkan kesempatan dari banyak seni bela diri, mereka melangkah ke alam dewa sejati. Mereka yakin bahwa melihat seluruh tingkat yang lebih rendah, benar-benar sedikit seniman bela diri yang dapat bertarung dengan kelima saudara mereka. Bahkan Suling, yang dikatakan sebagai jenius seni bela diri pertama, tidak takut bahkan jika seni bela diri tidak dihapuskan. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Su Lingwu, mustahil untuk mengalahkan 5-1. Terlebih lagi, kelima saudara mereka yang dapat menggunakan keterampilan hati ke hati. Di bawah tatapan banyak seniman bela diri, kelima harimau Meishan mengenakan beberapa senyum percaya diri di wajah mereka dan berjalan dengan bangga menuju bagian bawah kuil. Lorong di bawah kuil juga ditemukan oleh Zhao Wuji. 5 harimau Meishan berjalan ke bagian bawah kuil sesuai dengan lorong. Pada saat ini, banyak seniman bela diri menatap gerakan 5 harimau di Meishan, dan menyaksikan kelima orang itu memasuki bagian bawah kuil dengan mata kepala mereka sendiri. Kemudian, hanya mendengarkan suara, bang-bang, ada ledakan mengerikan di lorong di bawah kuil. Mereka semua tertegun, dan tampak terkejut. Mereka menatap lorong di bawah kuil dan berkata dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi tadi. Begitu suara itu jatuh, 5 kepala berdarah keluar dari lorong di bawah kuil, dan darah meluap dari kepala dan mewarnai tanah menjadi merah. Adegan ini disaksikan oleh banyak seniman bela diri yang hadir, dan semuanya terkejut. Sungguh luar biasa bahwa kelima harimau di Meishan terbunuh dalam sekejap, dan bahkan kepala mereka pun terpenggal. Bagaimana ini mungkin? Banyak seniman bela diri terkejut dan melihat kelima kepala itu berguling-guling di tanah. Hati mereka bergetar dan kulit kepala mereka terasa mati rasa. Mereka merasakan firasat yang menyeramkan, semua tragedi itu terjadi dalam sekejap. Kelima harimau Meishan terbunuh seketika, dan kelima kepala mereka yang berdarah berguling-guling di tanah, yang membuat orang-orang bergidik dan hampir mewarnai tanah kuil menjadi merah. Jalan menuju kedalaman kuil terhenti oleh tubuh kelima harimau di Meishan. Pada saat ini, ribuan seniman bela diri yang tinggal di kuil semuanya tercengang, tampak ketakutan, menatap kelima kepala berdarah yang jatuh ke tanah. Suara mereka sedikit gemetar dan serak, dan berkata, "Ada apa? Mengapa mereka terbunuh seperti ini?" Kelima harimau Meishan adalah 5 orang kuat seni bela diri teratas yang menduduki Meishan. Mereka hampir mendapatkan sumber daya kultivasi setelah kesempatan besar dari dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian melangkah ke alam dewa sejati dengan sumber daya kultivasi. Bagaimana mereka bisa terbunuh dengan begitu mudah? Pada saat itu terjadi begitu cepat sehingga hampir tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi. Jika mereka tidak melihat kelima kepala berdarah berguling-guling di tanah dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa kelima harimau Meishan terbunuh dengan cara ini. Pada saat berikutnya, banyak seniman bela diri semua melihat ke arah Zhao Wuji, para tetua dari beberapa keluarga kuno, dan tetua Qigong. Pada saat itu, mata para prajurit ini menjadi setajam pisau dingin. Mereka semua menatap Zhao Wuji dan yang lainnya dan memarahi, "Apakah kalian mengira ada jebakan tepat di bawah kuil dan dengan sengaja membiarkan 5 harimau Meishan turun untuk menjelajahi jalan?" Omong kosong. Mata Zhao Wuji tiba-tiba tenggelam, dan dia dengan tegas memarahi, "Saya seorang tetua dari keluarga Zhao. Saya orang yang jujur. Bagaimana saya bisa melakukan tindakan tercela seperti itu? Ada rumah harta karun di bawah kuil, dan pasti ada jebakan. Apakah 5 harimau Meishan tidak tahu? Jangan lupa, mereka semua adalah orang-orang kuat di alam dewa yang sebenarnya, bukan semut dan tikus." Benar sekali. Apa yang dikatakan tetua Zhao sangat benar. Di bawah kuil ini, ada rumah harta karun sekte percikan. Pasti ada jebakan di tempat yang begitu penting. 5 harimau Meishan pasti tahu bahwa ada jebakan, tetapi mereka masih terlalu percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Itulah sebabnya bencana seperti itu terjadi.
Memang, tampaknya tidak mudah untuk memasuki rumah harta karun gereja suci percikan. Beberapa tetua-tua dan tak tertahankan semuanya menunjukkan wajah jelek. Di antara banyak seniman bela diri yang hadir, mereka adalah orang-orang yang paling banyak akal. Mereka telah mengalami banyak badai dan gelombang. Gunung Tai runtuh di depan, tetapi warna mereka tetap tidak berubah. 5 harimau Meishan terbunuh dalam sekejap, yang benar-benar mengejutkan mereka. Tapi, itu hanya kecelakaan. Bagaimanapun, ini adalah kuil inti dari Sekte Spark, dan ada rumah harta karun yang berharga di bawah kuil ini. Dengan warisan milenium dari Sekte Spark, dalam hal apapun, susunan pembunuh yang kuat akan ditambahkan di saluran ke rumah harta karun, kecuali jika itu adalah murid dari Sekte Spark. Ketika seni bela diri lain memasukinya, satu helai akan diperlakukan sebagai pelanggaran, yang secara alami akan menyentuh susunan pembunuh. Meskipun 5 harimau Meishan kuat, mereka tetap ceroboh pada akhirnya. Jika tidak, bahkan jika mereka keluar untuk membunuh susunan, mereka tidak akan pernah terbunuh dalam sekejap oleh 5 harimau Meishan. Melihat kepala yang jatuh ke tanah, Zhao Wuji segera menarik napas dan berkata dengan serius, "Selanjutnya, siapa yang akan turun lebih dulu untuk mencari tahu?" Begitu komentar ini keluar, seluruh hadirin terkejut. Banyak seniman bela diri menahan napas, menatap Zhao Wuji dengan mata membara, dan berkata dengan suara dingin, "Apa? Tetua Zhao, apakah Anda akan membiarkan orang lain mati? Alam seni bela diri Anda begitu kuat, tidakkah Anda berani turun dan mencari tahu sendiri?" Tidak diragukan lagi bahwa Zhao Wuji jelas merupakan salah satu seniman bela diri paling kuat di seluruh kuil bagi ribuan seniman bela diri di lapangan. Jika bahkan Zhao Wuji serakah akan kehidupan dan takut mati dan tidak berani memasuki kuil melalui saluran bawah tanah yang dalam, bukankah itu berarti kematian bagi seniman bela diri lain untuk memasukinya? Bukan tidak mungkin bagi saya untuk memasukinya terlebih dahulu. Namun, jika saya memasukinya terlebih dahulu, saya memiliki kualifikasi untuk memilih harta karun terlebih dahulu. Zhao Wuji menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam. "Apa?" Banyak pendekar bela diri, mendengar apa yang dikatakan Zhao Wuji, tiba-tiba menundukkan mata mereka dan berkata dengan suara dingin, "Anda tidak dapat memikirkannya. Sekte percikan telah diendapkan selama ribuan tahun, dan ada harta yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hanya ada beberapa harta orang bijak. Jika Anda memilih satu terlebih dahulu, bukankah kita kehilangan kesempatan untuk memenangkan harta orang bijak? Hehe, kalau begitu, mari kita berdiri dalam kebuntuan di sini." Zhao Wuji tersenyum beberapa kali dan sama sekali tidak peduli untuk memasuki rumah harta kuil. Pembunuhan 5 harimau di Meishan telah berakar dalam di hati orang-orang. Banyak seniman bela diri tahu bahwa mereka tidak dapat hidup kecuali seorang seniman bela diri yang kuat seperti Zhao Wuji memasuki mereka. Prajurit biasa lainnya yang memasukinya sama saja dengan kematian. Dalam hal ini, berdiri diam tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Kedalaman kuil, Lin Zihuan masih memejamkan matanya, dan 4 seniman bela diri muda lainnya duduk di sampingnya untuk menyegarkan diri. Tetua Lingbai dan 2 tetua lainnya mengendalikan susunan pembunuh yang menghalangi rumah harta karun. Jika ada yang berani memasuki rumah harta karun melalui lorong kuil, dia akan mati. Tetua Lingbai tiba-tiba membuka matanya, menatap 2 tetua lainnya dan berkata dengan serius, "Seseorang hanya ingin membobol rumah harta karun. Tampaknya orang-orang itu telah menemukan tempat ini. Ya, lagi pula, ada begitu banyak harta karun yang tersembunyi di sini." Lebih dari 1.000 orang memasuki kuil untuk bersaing memperebutkan sumber daya kultivasi. Mereka menemukan bahwa itu hanya masalah waktu. Namun, tidak mudah bagi mereka untuk menghancurkan susunan pembunuh di sini. Kata tetua lainnya, rumah harta karun itu dibangun di bawah kuil, yang tingginya puluhan meter dan kedalamannya mencapai 30 atau 40 meter. Rumah harta karun itu memiliki ruang yang luas. Lin Zihuan, Tetua Lingbai dan yang lainnya mundur ke rumah harta karun ketika para prajurit itu menyerbu ke kuil. Lagi pula, menjaga rumah harta karun itu sama saja dengan menjaga fondasi agama percikan. Bagi Lin Zihuan dan yang lainnya, mereka telah lama memutuskan bahwa selama seseorang benar-benar berani menerobos masuk ke rumah harta karun dan ingin bersaing memperebutkan sumber daya kultivasi di rumah harta karun, mereka akan segera menggunakan susunan pembunuh untuk memberitahu orang-orang serakah itu agar membunuh di rumah harta karun dan memenuhi seluruh rumah harta karun dengan darah dan tubuh mereka. Hehe,
Jika kalian ingin menerobos susunan pembunuh yang ditinggalkan oleh para leluhur, kecuali jika kalian adalah ahli susunan tingkat 7, bahkan seni bela diri yang kuat di tingkat Sensenjing akan mati. Tetua Lingbai tersenyum dan berkata dengan suara yang dalam. Lin Zihuan dan 5 orang lainnya mengangguk satu demi satu dan setuju dengan apa yang dikatakan Tetua Lingbai. Bagaimanapun, susunan pembunuh yang diberkati di rumah harta karun itu dibentuk oleh seorang ahli pola susunan yang kuat yang diundang oleh para leluhur. Itu sangat kuat, seniman bela diri biasa pasti akan mati jika mereka memasukinya. Adapun seni bela diri di alam dewa sejati, jika mereka memasukinya dengan gegabah, mereka tidak akan pernah mundur sama sekali. Sama seperti 5 harimau Meishan, karena mereka terlalu ceroboh untuk masuk ke sini, mereka terputus oleh susunan pembunuh yang diberkati di dalam diri mereka sebelum mereka melewati saluran tersebut. Penatua Lingbai, harta karun di rumah harta karun, bisakah kita menggunakan kekuatan harta karun itu untuk membunuh para seniman bela diri yang berkumpul di kuil dan mengincar sumber daya kultivasi dari sekte percikan? Lin Zihuan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang kental. Tentu saja. Tunggu saja sampai para prajurit itu masuk. Penatua Lingbai mengangguk dan berkata dengan serius. Jika itu benar-benar penting bagi hidup dan mati. Tentu saja, harta karun di rumah harta karun ini juga harus digunakan. Namun, hampir ketika kata-kata Tetua Lingbai baru saja jatuh, suara mencicit terdengar. Tetua Lingbai dan yang lainnya seperti musuh besar. Mereka menyeramkan dan menatap orang yang membuka pintu rumah harta karun itu. Baru saja, susunan pembunuh yang diatur di luar jelas tidak memperhatikan apapun. Baiklah, maaf, silakan pergi. Aku ingin semuanya ada di sini. Pria yang membuka pintu rumah harta karun itu adalah seorang pemuda tampan. Di belakangnya ada seorang pemuda muram. Mereka berdiri dengan tenang di depan rumah harta karun dan berkata, namaku Suling. Jangan khawatir, aku tidak bersama orang-orang di luar. Aku masuk dari pintu masuk lain. Seharusnya leluhurmu yang merancang kuil ini. Dia cerdas dan tahu kebenaran tentang kelinci licik dan 3 gua. Sayangnya, aku juga tahu kebenaran ini, jadi pintu keluar yang kamu gunakan untuk melarikan diri menjadi pintu masukku. Selanjutnya, silakan pergi dengan sadar, setidaknya kamu bisa menyelamatkan hidupmu. Adapun harta karun di dalamnya, aku akan mengambil semuanya sebagai uang hidupmu. Lin Zihuan dan yang lainnya menatap kedua pria yang tiba-tiba muncul di depannya. Salah satunya adalah Suling, dan yang lainnya tidak tahu siapa orangnya. Penatua Lingbai mengerutkan kening, napasnya menjadi sangat berat, wajahnya muram dan suram, dan menatap Suling dengan dingin. Dia benar-benar tidak bisa mengerti mengapa Suling tiba-tiba muncul di sini, dan tidak mengganggu susunan pembunuh yang diatur di sini. Tidak bisakah susunan pembunuh yang diatur di sini bekerja pada Suling? Hampir sesaat, Penatua Lingbai menyangkal pandangannya bahwa susunan pembunuh yang diatur di sini pasti berpengaruh pada Suling, tetapi dia tidak tahu metode apa yang digunakan Suling untuk secara paksa menghindari pemboman susunan pembunuh. Memikirkan hal ini, Penatua Lingbai tidak bisa menahan napas. Wajahnya menjadi sangat jelek dan berkata kepada Suling Leng, kamu aneh. Lin Zihuan tiba-tiba berdiri, matanya sangat sedih. Dia adalah tunangan dari putra percikan yang telah dibunuh oleh Suling sebelumnya. Jika bukan karena Suling, Lin Zihuan pasti sudah menikah dengan putra Spark dan hidup bahagia. Lin Zihuan selalu cemburu pada Suling dan ingin memakan daging dan darahnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Suling berani menunggunya mati. Awalnya, saya pikir jalan Suling Wu benar-benar dihapuskan dan tidak berani muncul di agama suci Spark. Namun, tanpa diduga, Suling begitu sombong. Dalam keadaan seperti itu, dia berani muncul. Itu seperti mencari kematian. Seni bela diri hancur. Kamu berani berbicara liar dan mengucapkan kata-kata yang merajalela seperti itu. Suling, haruskah aku mengatakan kamu memiliki keberanian yang terpuji, atau apakah kamu tahu bagaimana hidup atau mati? Mata Lin Zihuan dingin. Beberapa warna dingin melintas di matanya yang indah. Dia menatap Suling dengan marah dan bertanya. Suling sangat tenang. Ya, ketika dia muncul dari awal, wajahnya sangat tenang dan tidak pernah berubah sama sekali. Pada saat ini, dia masuk dari pintu keluar kuil, menghancurkan susunan pembunuhan berkat, datang ke sini dengan mudah, dan kemudian melihat Lin Zihuan dan yang lainnya. Namun, Lin Zihuan dan yang lainnya terlalu tidak baik dan tidak ingin menyerahkan harta karun di rumah harta karun sama sekali.
Suling tampak tenang dan dengan tenang menatap Lin Zihuan. Ini adalah seorang wanita. Dia tampak baik, tetapi dia memiliki kepribadian yang impulsif dan temperamen yang pemarah. Suling menatap Lin Zihuan yang marah dan berkata dengan lemah, "Sebenarnya, kamu tidak bisa menghentikanku. Daripada menghentikanku dari kematian, lebih baik kamu memberiku harta karun itu, dan kemudian kalian semua bisa pergi hidup-hidup. Adapun susunan pembunuhan yang diberkati di sini, sayangnya, itu tidak berpengaruh padaku." Melihat pola susunan yang terukir di rumah harta karun, pola susunan itu jelas dipadatkan menjadi susunan pembunuhan, yang sangat kuat. Itu seharusnya adalah susunan pembunuhan 7 produk. Jika seorang pendekar biasa di alam dewa sejati dengan gegabah memasukinya, dia pasti akan mati. Namun, Suling adalah orang yang masuk ke sini saat ini. Dia sudah mahir dalam pola susunan dan tahu banyak susunan serangan dan serangan seperti punggung tangannya. Oleh karena itu, setelah Suling masuk ke sini, dia telah menguasai susunan pembunuh yang diatur di dalamnya dan dengan mudah menghancurkannya. Tingkat susunan pembunuh ini tidak cukup untuk menimbulkan ancaman baginya. Suling, kamu terlalu sombong. Bahkan jika susunan pembunuh yang diatur di sini tidak dapat membantumu, kamu tidak dapat dengan mudah mengambil harta karun di rumah harta karun. Jangan lupa, seni bela dirimu telah dihapuskan. Mengandalkan pemuda di belakangmu tidak cukup untuk melawan semua seniman bela diri di sini. Mata tetua Lingbai sangat suram. Dia menatap Suling dengan wajah tenang dan memarahi. Tidak diragukan lagi bahwa seni bela diri Suling telah ditinggalkan. Jika Suling ingin bersaing untuk mendapatkan harta karun di rumah harta karun, satu-satunya cara adalah mengandalkan pemuda di belakangnya. Meskipun dikatakan bahwa pemuda itu sangat kuat, dia tidak cukup untuk bersaing dengan semua petarung di sini. Bagaimanapun, ketiga tetua, termasuk dia, adalah orang-orang kuat yang telah mencapai tingkat dewa sejati yang tinggi. Jika itu adalah Suling, mungkin saja bisa mengalahkan mereka. Namun, tidak ada kemungkinan untuk menang dengan petarung lain. Tetua Lingbai sangat percaya diri. Jika satu-satunya ketergantungan Suling adalah pemuda itu, Suling tidak akan mau mengambil harta apapun dari rumah harta karun ini. Faktanya, berkali-kali, informasi yang dikabarkan oleh dunia luar tidak dapat dipercaya. Misalnya, seni bela diri saya hancur. Suling tersenyum dan berkata dengan tenang. Hah! Lin Zihuan dan yang lainnya tercengang ketika mendengar kalimat ini. Mereka menatap Suling dengan heran dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah maksudmu seni bela dirimu sama sekali tidak dihapuskan? Tidak mungkin, tidak mungkin. Jalan Sulingmu telah dihapuskan. Banyak seniman bela diri menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Sekarang wilayahnya hanya alam pemurnian tubuh. Pada saat itu, jika dia tidak mengandalkan susunan yang kuat, dia akan dibunuh oleh keluarga Ji yang lebih tua. Penatua Lingbai masih tahu sesuatu tentang apa yang terjadi di luar. Dia tahu bahwa jalan Sulingwu telah dihapuskan. Awalnya, dia juga meragukan kebenaran berita itu, tetapi kemudian, bocah itu memastikan bahwa itu sama sekali tidak mungkin salah. Dengan kata lain, seni bela diri Suling pasti telah ditinggalkan. Saat ini, Suling yang berdiri di depan mereka hanyalah gertakan yang disengaja. Jika seni bela diri Suling tidak dihapuskan, dia dapat langsung melepaskan kekuatan seni bela dirinya yang kuat, menghancurkan 8 seni bela diri, dan kemudian mengambil sumber daya kultivasi dari orang suci percikan. Tetapi Suling tidak melakukannya secara langsung, yang membuktikan bahwa Suling bersalah. Ya, Suling pasti tidak yakin bisa mengalahkan mereka, jadi dia tidak berani merampok sumber daya kultivasi. Hehe, Suling, kamu benar-benar pintar dan bingung untuk sementara waktu. Apakah kamu pikir kamu bisa meyakinkan kami jika kamu bertindak pintar? Jelas bagi semua orang bahwa ranah seni bela diri kamu hanyalah ranah pemurnian tubuh. Bahkan sekarang, ranah seni bela diri kamu masih ranah pemurnian tubuh. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk menunjukkan kekuatan yang lebih kuat, mengapa kamu terus berpura-pura membuang-buang waktu di sini? Bagaimana dengan waktu? Mendengar apa yang dikatakan Tetua Lingbai, Lin Zihuan juga bereaksi. Beberapa warna dingin melintas di matanya yang jernih dan indah. Dia menatap Suling dengan wajah tenang dan berkata, sekarang, jika kamu punya cara, keluarkan saja. Jika kamu ingin mengambil harta di rumah harta karun, keluarkan keterampilanmu yang sebenarnya. Tidak diragukan lagi, Lin Zihuan membenci Suling dan ingin segera membunuh Suling.
Tetapi saat ini, sejumlah besar seniman bela diri berkumpul di kuil. Begitu pertempuran sengit terjadi di rumah harta karun, mudah bagi para seniman bela diri di kuil untuk menemukannya. Bagaimanapun, rumah harta karun ini berada di bawah kuil. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Lin Zihuan menatap Su Ling dan memarahi, "Jika kamu tidak memiliki keterampilan nyata dan ingin merebut harta karun, tinggalkan hidupmu." Bahasanya jatuh, hanya mendengar suara "kiang" yang tajam, dan pedang panjang yang tajam muncul di telapak tangan Lin Zihuan. Pedang tajam itu menunjuk ke arah Su Ling. Su Ling berdiri diam dan menatap Lin Zihuan dengan wajah marah. Su Ling merasa tidak dapat dijelaskan dan bahkan konyol. "Karena kamu dengan tulus memintaku untuk menunjukkan keterampilanku yang sebenarnya, aku akan mencoba yang terbaik untuk menunjukkan keterampilanku yang sebenarnya dan menunjukkan kepadamu celah denganku. Dalam hal ini, kamu mungkin bersedia menyerahkan seluruh rumah harta karun." Su Ling tersenyum dan dengan tenang melangkah maju untuk mendekati Lin Zihuan. Kaisar Iblis selalu mengikuti Su Ling. Selama ini, dia mengikuti Su Ling ke gereja suci percikan. Dia tidak pernah melihat Su Ling berlatih. Su Ling hanya memejamkan mata dan beristirahat dalam perjalanannya. Dia terbangun dari waktu ke waktu dan melanjutkan perjalanannya. Oleh karena itu, saat ini, melihat Su Ling melangkah ke arah Lin Zihuan, dan Su Ling berencana untuk menunjukkan keahliannya yang sebenarnya, Kaisar Iblis itu tertegun, sedikit mengernyit, menatap sosok Su Ling, dan ingin melihat sejauh mana kekuatan Su Ling akan mencapai setelah hancur dan kemudian berdiri. Apakah itu benar-benar dapat dibandingkan dengan Bai Yujing? Su Ling dengan tenang melangkah maju. Langkah ini hanya setengah meter jauhnya, tidak lebih atau kurang. Mata indah Lin Zihuan memancarkan beberapa warna dingin. Dia menatap Su Ling saat ini. Ketika dia melihat Su Ling mendekatinya, dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Satu langkah lagi ke depan, aku akan membunuhmu. Kamu tidak punya kesempatan." Su Ling berkata dengan lemah. Kemudian, di bawah tatapan Lin Zihuan, Su Ling, yang awalnya hanya berada di ranah pemurnian tubuh, hanya mendengar beberapa ledakan dan dentuman, dan kultivasi ranah Su Ling mulai melonjak. Dengan Su Ling sebagai pusatnya, kekuatan penindasan menyebar liar ke segala arah, dan kekuatan yang dahsyat itu berdampak parah pada seluruh rumah harta karun. Di kuil, ketika lebih dari 1.000 prajurit memasuki kuil, mereka semua ragu-ragu dan tidak berani melangkah ke lorong menuju rumah harta karun. Tetapi pada saat ini, fluktuasi energi yang besar menyebabkan seluruh kuil bergetar. Hampir pada saat pertama, Zhao Wuji dan yang lainnya tiba-tiba membuka mata mereka dan berkata dengan suara yang dalam, "Sungguh kekuatan yang dahsyat, sangat mengerikan. Siapa yang tinggal di rumah harta karun Sekte Suci Percikan, dan mengapa mereka memiliki kekuatan yang begitu murni? Sialan, mungkinkah seseorang memasuki rumah harta karun lebih dulu?" Prajurit itu ketakutan dan tampak marah. "Turunlah dan lihatlah." Zhao Wuji berkata dengan dingin, "Beberapa tetua dari keluarga kuno, tolong temani Zhao untuk bertarung bersama. Kita akan dapat memasuki rumah harta karun." Bagus. Ruang bawah tanah kuil bergetar hebat, yang ternyata juga membuat para tetua dari beberapa keluarga kuno khawatir, jadi mereka buru-buru berkata. Mata Lin Zihuan dingin dan dia bersumpah untuk membunuh Su Ling. Namun, saat Su Ling melangkah mendekatinya dan kekuatannya melonjak, dia tercengang, sedikit bingung, dan matanya yang indah penuh dengan kengerian. Apa yang terjadi dengan semua ini? Mata Lin Zihuan membelalak, dan ekspresi di wajah cantiknya hampir tak terlukiskan. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya, tampak sangat bermartabat, dan suasana di sekitarnya menjadi sangat tertekan. Seluruh rumah harta karun itu sangat sunyi dan jarumnya jatuh. Ketiga tetua itu juga menahan napas dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Beberapa tidak dapat mempercayainya. Mereka tidak dapat mempercayai apa yang terjadi di depan mereka. Su Ling berdiri di pintu masuk rumah harta karun dengan wajah tenang. Sama seperti tidak terjadi apa-apa tadi, dia hanya menatap Lin Zihuan dengan tenang. Ketika dia melihat keterkejutannya, terutama di matanya yang indah, Su Ling tidak dapat menahan diri untuk tidak menguraikan beberapa senyuman tipis. "Sebenarnya, kamu bisa pergi sekarang." Su Ling berhenti sejenak dan melanjutkan, "Lagi pula, aku tidak bermaksud membunuhmu sejak awal. Aku datang ke sini hanya untuk satu tujuan, yaitu mengambil harta karun di rumah harta karun. Jika kau bersikeras menghentikanku, aku hanya bisa membunuhmu. Namun, kau harus sangat jelas tentang perbedaan antara negara Zhensen dan negara Tianshan.
Bahkan negara Tianxian yang kuat pun tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatannya. Setelah mengatakan itu, Su Ling terdiam, hanya diam dan tenang menatap Tetua Lingbai dan yang lainnya. Dia menunggu jawaban dari Tetua Lingbai dan yang lainnya. Memilih hidup atau mati, bagi Su Ling, mudah saja membunuh seniman bela diri di depannya. Dibandingkan dengan obat-obatan berharga di rumah harta karun, nyawa para seniman bela diri ini tidak begitu penting. Lagi pula, setelah datangnya dunia yang makmur, Su Ling tidak memiliki kekuatan puncak di belakangnya, hanya Kuildan. Namun, Kuildan adalah tempat di mana dia mengambil jurusan dan dao dan kekurangan sumber daya kultivasi seni bela diri. Jika Su Ling datang ke Sekte Suci Percikan ini, akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Setelah Perang Dunia Pertama di Lihai, Su Ling bertempur melawan Bai Yujing dan dikalahkan oleh Bai Yujing, yang membuat Su Ling jelas menyadari kesenjangan antara dirinya dan Bai Yujing. Dapat dikatakan bahwa Su Ling saat ini masih berbeda dari Bai Yujing, dan sulit untuk bersaing dengan yang kuat di level Bai Yujing. Namun, Su Ling yakin bahwa selama dia mendapatkan banyak sumber daya kultivasi, dia akan memengaruhi supremasi junior di level bawah, dan mengambil kesempatan untuk memasuki level atas untuk kultivasi. Dia dapat mempersempit kesenjangan besar antara dirinya dan Bai Yujing, dan bahkan melampaui Bai Yujing. Oleh karena itu, dibandingkan dengan para seniman bela diri yang masih berada di kuil saat ini, Su Ling sangat membutuhkan sumber daya kultivasi di rumah harta karun Gereja Suci Percikan. Alam surgawi, kau benar-benar berhasil menembus hambatan itu. Tetua Lingbai terkejut dan kata-katanya sedikit samar. Dia adalah tetua dari masa jabatan sebelumnya. Dia sudah sangat tua dan telah tinggal di Gereja Suci Percikan. Dia mendambakan alam itu, tetapi dia tidak dapat mencapainya. Bagaimanapun, itu adalah alam surga dan Tuhan. Itu terlalu misterius dan di luar jangkauan. Tetua Lingbai tahu betul bahwa bagi banyak praktisi seni bela diri, mereka mungkin tidak dapat melangkah ke alam Tuhan sejati dalam kehidupan ini, apalagi alam surga dan Tuhan. Namun, hanya mereka yang telah melangkah ke alam Tuhan sejati yang dapat memahami bahwa ada kesenjangan yang sangat besar antara alam Tuhan sejati dan alam surga dan Tuhan. Seperti daerah aliran sungai, itu tidak dapat dibuat sama sekali. Ya, bahkan prajurit paling kuat di alam Tuhan sejati tidak dapat bersaing dengan alam surga dan Tuhan. Su Ling lebih memahami hal ini daripada seniman bela diri manapun. Saat itu, Su Ling bertarung melawan Bai Yujing memperebutkan Lihai. Bahkan jika Bai Yujing menekan kultivasi alam ke alam dewa sejati, Su Ling tetap bukan musuh Bai Yujing. Inilah celahnya, celah yang tidak dapat diisi. Tetua Lingbai tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya. Wajahnya pucat dan terkejut. Dia menatap pemuda di depannya. Dia baru berusia 17 atau 18 tahun. Sungguh mengerikan bahwa kultivasi alamnya dapat mencapai alam dewa. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Tetua Lingbai tidak akan dapat mempercayainya. Ketika seorang seniman bela diri muda berusia 17 tahun menerobos hambatan seperti itu, dia sama saja dengan memiliki kualifikasi untuk melihat seluruh seni bela diri yang lebih rendah. Melihat wajah Tetua Lingbai yang terkejut, Su Ling sangat tenang dan berkata, "Ya." Setelah beberapa latihan keras, dia hampir tidak melangkah ke alam itu. "Silakan pergi dengan cepat, jangan sampai Su benar-benar ingin membunuh." Lin Zihuan tercengang. Su Ling memang sombong, tetapi tidak diragukan lagi bahwa Su Ling memang memiliki modal sombong sekarang, karena Su Ling telah melangkah ke alam dewa. Kau tahu bahwa seni bela diri telah dihapuskan. Mengapa kau bisa mencapai alam dewa?" Lin Zihuan masih tidak mau. Matanya menunjukkan beberapa helai kebencian. Dia mengerutkan bibirnya, matanya menatap Su Ling dengan sedih, yang tenang di depannya. Dia berteriak dengan marah, "Mengapa semut dan tikus yang tercela sepertimu, yang jelas-jelas berasal dari asal yang sederhana, masih bisa mencapai alam dewa? Aku tidak menerimanya. Mengapa takdir begitu peduli padamu?" "Ya," Su Ling mengangguk. Atas keluhan marah Lin Zihuan, dia hanya mengangguk untuk mengetahuinya, tetapi lalu apa yang bisa dia lakukan? Mengeluh adalah kemarahan orang yang lemah dan tidak kompeten. Orang yang benar-benar kuat selalu dapat berdiri dalam situasi putus asa, maju dengan berani dan tidak takut. Orang yang lemah hanya akan berhenti, mundur dan mengeluh. Sama seperti Lin Zihuan saat ini, dia terus-menerus mengeluh dan mencela ketidakadilan takdir. Bukankah ini kemarahan orang yang lemah? Jika Su Ling telah dikalahkan oleh Bai Yujing sebelumnya dan telah dibujuk oleh Su Qin untuk menyerah,
jika Su Ling menyerah dan tidak bekerja keras, apakah Su Ling akan mencapai prestasi hari ini dan melangkah ke alam dewa? Ada lebih banyak cara daripada kesulitan. Mengeluh secara membabi buta hanya membuang-buang waktu. Lebih baik berlatih dengan mantap dan mencoba segala cara untuk meningkatkan kekuatan seni bela diri. Aku telah memberitahu kamu semua yang ingin kamu ketahui. Sekarang, bisakah kamu pergi? Kesabaranku telah habis, Su Ling berkata sambil tersenyum. Lin Zihuan menatap Su Ling. Tetua Lingbai dan yang lainnya juga menatap Su Ling. Jelaslah bahwa Su Ling, yang melepaskan semua kekuatannya saat ini, bagaikan dewa perang tertinggi. Kekuatannya murni dan dahsyat, seni bela diri biasa tampaknya sama sekali tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun, ini juga normal. Bagaimanapun, kultivasi alam Su Ling telah mencapai alam dewa, yang dapat disebut sebagai kelompok orang teratas di seluruh dunia seni bela diri yang lebih rendah. Tapi, bagaimana dengan itu? Lin Zihuan, Tetua Lingbai, dan yang lainnya telah lama menganggap kematian sebagai rumah. Karena mereka memilih untuk tinggal di gereja percikan ketika gereja percikan akan binasa, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka telah lama meninggalkan hidup dan mati dan bersedia untuk hidup dan mati bersama gereja percikan. Su Ling, kamu sangat kuat, memang sangat kuat. Tapi kami memiliki posisi kami. Tidak mungkin meninggalkan gereja suci percikan dan menyerahkan seluruh rumah harta karun. Jika kamu ingin mengambil harta karun dari rumah harta karun, injaklah tubuh kami. Lin Zihuan berkata dengan suara yang dalam dengan suara dingin dan tatapan yang sangat serius. Meskipun Lin Zihuan dan Su Ling memiliki perseteruan berdarah yang dalam, Lin Zihuan tetap mengakui kekuatan Su Ling, karena sungguh luar biasa bisa mencapai alam dewa di usia seperti itu. Baiklah, kalau begitu kamu mati saja. Su Ling tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Dengan mata penuh penghargaan, dia menatap Lin Zihuan dan Tetua Lingbai dan berkata ketika Su Ling melangkah ke alam surga dan dewa, dia melihat telapak tangannya mendorong ke depan, tampak sederhana, tetapi menggulung energi yang kuat setelah diluncurkan. Penatua Lingbai, Lin Zihuan dan yang lainnya semuanya tampak sangat berubah. Tetapi Lingbai adalah seorang penatua dari sekte percikan. Dia mungkin memiliki pemahaman yang samar tentang kemampuan Su Ling. Bagaimanapun, Su Ling adalah orang kuat di alam dewa, yang sangat mengerikan, tetapi ini adalah level yang lebih rendah. Bahkan jika Su Ling kuat, tidak mungkin untuk mengerahkan kekuatannya melampaui 9 puncak alam dewa. Jika tidak, begitu Anda mengerahkan kekuatan Anda setelah mencapai alam dewa, Anda akan dihukum oleh hukum langit dan bumi. Seperti sebelumnya, di langit di atas lihai, Bai Yujing sangat kuat, tetapi dia masih bersedia untuk menekan kultivasi alam ke-9 puncak alam Zhensen, dan kemudian bersaing dengan Su Ling. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa meskipun para ahli di alam surga dan dewa menekan alam tersebut hingga ke-9 puncak alam dewa sejati, kemampuan mereka jauh lebih hebat daripada 9 puncak alam dewa sejati biasa. Su Ling dan Bai Yujing adalah contoh yang berdarah-darah. Meskipun Su Ling sangat kuat, mustahil untuk mengalahkan kekuatan sejati, yang telah lama berada jauh melampaui ibu kota giok putih alam dewa sejati. Apa yang terjadi setelah itu adalah untuk menegaskan kebenaran ini. Dia hanya dapat mengerahkan kekuatan alam dewa sejati dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Mungkin dia dapat menahannya. Mata Tetua Lingbai tampak suram dan ekspresinya bermartabat. Bagaimanapun, Lin Zihuan adalah generasi yang lebih muda. Ada 3 tetua di rumah harta karun ini, termasuk dia. Mereka harus bekerja sama untuk menghadapi Su Ling. Mendengar analisis Tetua Lingbai, kedua tetua lainnya juga bereaksi, saling memandang, dan melepaskan kekuatan alam dewa sejati tingkat tinggi pada saat yang sama. Pada saat ini, kuil di atas rumah harta karun bergetar hebat. Termasuk Tetua Lingbai, ketiga tetua itu pada saat yang sama mengerahkan semua keterampilan mereka untuk mencapai kekuatan mengerikan dari alam dewa sejati tingkat tinggi, terpelintir bersama dalam sekejap, berubah menjadi gelombang, dan meledak ke arah Su Ling. Jejak telapak tangan Su Ling terdorong keluar, tidak memihak, dan kebetulan mengenai kekuatan dahsyat yang dipelintir oleh ketiga tetua itu. Kemudian, di bawah tatapan orang banyak, ledakan mengerikan muncul di udara antara Su Ling dan ketiga tetua itu. Boom! Suara ledakan dahsyat, disertai dengan energi yang kuat, menyebar liar di sekitar, dan seluruh rumah harta karun bergetar. Zhao Wuji dan yang lainnya yang baru saja memasuki saluran, tanpa kecuali, semuanya terpengaruh oleh energi yang kuat ini. Semua orang gemetar, mereka berhenti dengan cepat dan tidak
Berani mendekat setengah menit dengan mudah. Ada lebih dari 1.000 seniman bela diri. Mereka semua tahu bahwa tujuan mereka ada di depan. Ada rumah harta karun dari agama suci percikan, dengan sumber daya kultivasi yang mereka inginkan. Namun demikian, ledakan dahsyat di sana mengonfirmasi pertarungan para petarung yang kuat. Dalam hal koordinasi, 5 harimau Meishan langsung terbunuh oleh susunan tersebut. Mereka menghadapi musuh besar saat ini. Mereka semua menyeramkan dan menjaga kewaspadaan tinggi. Paman, memang ada susunan di sini, tetapi tampaknya tidak tersentuh. Zhao Li mengikuti Zhao Wuji dengan wajah bermartabat. Mereka tidak menyangka bahwa ada ruang yang begitu besar di bawah kuil. Keberadaan ruang ini tidak diragukan lagi dibangun di bawah kuil, yang merupakan inti dari gereja percikan. Ini saja menunjukkan betapa luar biasanya itu. Namun demikian, saat dia semakin dekat dengan rumah harta karun di depan, persepsi kuat Zhao Li membuatnya lebih menyadari bahayanya. Ruang besar ini disegel. Dinding tertutup di sekitarnya diukir dengan garis-garis padat, jelas dengan garis-garis susunan. Pola susunan yang jelas dan tak tertandingi ini cukup untuk membuktikan bahwa susunan yang kuat telah diatur di sini. Sebelum 5 harimau Meishan memasuki ruang ini, mereka terbunuh oleh susunan ini, yang menegaskan kekuatan susunan ini. Liar, terlebih lagi, jangan ceroboh. Mata Zhao Wuji menyala, dan matanya yang tajam menyapu sekeliling. Dia memiliki rasa takut sejak dia memasuki ruang terbatas yang besar ini. Ketakutan ini, seolah-olah, hal buruk apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, Zhao Wuji yakin bahwa bahkan jika ada bahaya di sini, mereka akan dapat mengatasinya dengan metode seni bela diri mereka. Jika susunan itu tidak tersentuh, itu hanya dapat menjelaskan sedikit. Pada saat ini, mata tetua Qigong tiba-tiba tenggelam. Dia tampak sedikit kurus dan sunyi dengan hanya satu lengan, tetapi semangatnya sangat kuat. Dia menatap Zhao Wuji dan yang lainnya dan berkata dengan suara yang dalam. Hah! Zhao Wuji tertegun dan menatap tetua Qigong dengan heran. Banyak master seni bela diri juga melihat tetua Qigong. Mereka terkejut dengan apa yang dikatakan tetua Qigong. Apa maksudnya susunan di sini belum tersentuh? Penatua Qigong, jangan mengkhianati intinya di saat seperti ini. Zhao Wuji tersenyum getir dan tahu bahwa tetua langit merah itu sedang bermain trik. Dia hanya ingin berbagi lebih banyak harta karun saat membagi rumah harta karun agama suci percikan. Jika susunannya belum dikirim, itu berarti orang yang mengendalikan susunan itu tidak punya waktu untuk mengendalikan susunan yang diatur di sini. Dikombinasikan dengan ledakan di kejauhan sebelumnya, ini bahkan lebih terkonfirmasi. Penatua Qigong mengerutkan kening, tampak sangat serius, dan berkata, ini berarti bahwa prajurit yang biasa menjaga rumah harta karun itu terjerat. Selanjutnya, selama kita mengawasi di dinding, kita dapat menuai manfaatnya. Haha, banyak seniman bela diri tercengang ketika mereka mendengarkan apa yang dikatakan Penatua Qigong. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tampak sedikit lebih terkejut ketika mereka melihat Penatua Qigong. Itu benar-benar layak menjadi penatua tertinggi dari Sekte Pedang Surgawi. Kedalaman melihat masalah benar-benar tidak sebanding dengan seniman bela diri biasa. Orang-orang tiba-tiba merasa bahwa mereka telah diajari. Bahkan Zhao Wuji mengerutkan kening saat ini. Meskipun dia mengenali apa yang dikatakan Penatua Qigong, dia merasa bahwa itu tidak sesederhana itu. Setidaknya, itu tidak akan pernah semulus yang dipikirkan Penatua Qigong. Orang itu dapat menghindari serangan susunan yang diberkati di sini dan melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan. Penatua Qigong, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa orang yang masuk ke sini dengan tenang hanyalah seorang awam. Zhao Wuji berkata dengan suara yang dalam. Pernyataan ini tidak diragukan lagi menuangkan baskom air dingin pada para seniman bela diri yang bersemangat. Awalnya, para seniman bela diri itu percaya bahwa apa yang dikatakan tetua langit merah itu benar. Selama pertempuran di rumah harta karun itu selesai, mereka bisa pergi ke rumah harta karun itu dan membagi harta karun itu. Tetapi sekarang, mendengar apa yang dikatakan Zhao Wuji, mereka merasa bahwa apa yang dikatakan Zhao Wuji lebih masuk akal. Fakta bahwa prajurit itu dapat memasuki rumah harta karun di bawah kuil tanpa kesadaran lebih dari 1.000 prajurit di sini sudah cukup untuk membuktikan keunikan prajurit itu. Seberapa mudah membunuh prajurit seperti itu? Apa maksud tetua Zhao? Tetua Qigong sedikit mengernyit dan berkata dengan rasa ingin tahu. Ambil inisiatif untuk menyerang dan mencari tahu. Kita memiliki banyak orang.
Bahkan jika ada sapi, hantu, dan ular di seberang, kita dapat membunuh mereka selama kita bekerja sama. Zhao Wuji berkata dengan serius. Baiklah, saya setuju dengan keputusan Tetua Zhao. Pada saat ini, para tetua dari beberapa keluarga kuno juga berdiri satu demi satu. Analisis Tetua Qigong tadi benar-benar membuat mereka bersemangat. Tetapi setelah mendengar analisis Zhao Wuji, mereka menjadi tenang dan memutuskan bahwa apa yang dikatakan Tetua Qigong benar-benar hanya fantasi. Mereka yang dapat memasuki rumah harta karun dengan tenang juga dapat menghindari persepsi lebih dari 1000 dari mereka, yang cukup untuk menunjukkan kehebatan mereka. Tidak mungkin untuk menghadapi prajurit yang luar biasa seperti itu dengan mengandalkan belalang untuk menangkap jangkrik dan burung pipit kuning. Lebih baik mengambil inisiatif dan membunuh mereka sepenuhnya ketika mereka tidak siap. Seperti yang dikatakan Zhao Wuji, tidak peduli apapun tingkat sapi, hantu, dan dewa ular pihak lain, mereka memiliki lebih dari 1000 seniman bela diri di sini. Jika mereka bergandengan tangan, mereka dapat dengan mudah membunuh mereka. Ayo pergi, tidak peduli siapa pihak lain, kita harus membunuh mereka terlebih dahulu, lalu membagi harta di rumah harta, sehingga setidaknya satu prajurit dapat dibagi lebih sedikit. Zhao Wuji tersenyum dan berkata dengan suara yang dalam. Setelah itu, Zhao Wuji membawa Zhao Li dan terus bergegas menuju lokasi rumah harta. Banyak seniman bela diri mengikuti Zhao Wuji dan berangkat bersama. Banyak seniman bela diri yang mendekat langsung membangkitkan kewaspadaan Suling. Suling mengangkat alisnya dan menatap Tetua Lingbai dan yang lainnya di depannya. Dia melihat Tetua Lingbai dan yang lainnya terus-menerus memuntahkan darah, dan wajahnya pucat. Jelas bahwa dia terluka parah. Seseorang datang. Suling tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, sepertinya hari ini, kita bisa menyelesaikan rasa terima kasih dan dendam sebelumnya bersama-sama. Tetua Lingbai dan yang lainnya tampak sangat jelek. Sulinggang hanya mendorong telapak tangan, yang tampak lembut dan lemah. Ketika jatuh di depan mereka, bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk melawan, mereka tetap tidak dapat melawan sama sekali. Pada saat ini, mata Tetua Lingbai tiba-tiba tenggelam. Dia menatap Lin Zihuan dan berkata dengan suara yang dalam, "Zihuan, bawa mereka pergi bersama." "Penatua Lingbai, kami tidak akan pergi." Lin Zihuan tampak sangat serius dan menjawab. Pikiran batin keempat saudara seperguruan lainnya persis sama dengan Lin Zihuan. Mereka semua tinggal di Sekte Spark sejak kecil. Gereja Suci Spark telah membesarkan mereka. Sekarang Gereja Suci Spark menghadapi bencana perpecahan, bagaimana mereka bisa meninggalkan Gereja Suci Percikan? Lin Zihuan dan yang lainnya bersumpah untuk hidup atau mati bersama Sekte Percikan. Tetua Lingbai terkejut dengan kata-kata Lin Zihuan yang berapi-api. Meskipun dia terluka parah saat ini, dia juga sangat senang. Tidak ada kultivasi putih dari orang suci Percikan, Lin Zihuan dan yang lainnya. Bagus, bagus. Tetua Lingbai mengucapkan 3 kata, bagus berturut-turut. Dia sangat bersemangat. Dia menatap Lin Zihuan dan yang lainnya dengan penuh penghargaan. Kemudian dia menatap Suling di depannya dan berteriak dengan marah, "Suling, Suling, jangan berpikir kamu benar-benar mengalahkan Sekte Percikan. Jika bukan Bai Yujing, kamu tidak akan memenuhi syarat untuk muncul di sini. Lupakan, kamu juga dikalahkan oleh Bai Yujing." "Yah, kamu benar. Jika Sekte Suci Percikan masih memiliki latar belakang Sekte Kota, aku benar-benar tidak berani muncul di sini. Mengenai kekalahanku di tangan Bai Yujing, haha, kultivasi seni bela diri secara alami kuat dan lemah. Mengambil yang kuat sebagai guru dan terus belajar dan membuat kemajuan, bagaimana aku bisa takut gagal?" Su Ling mengangguk. Dia mengenali apa yang dikatakan Tetua Lingbai. Dia akan selalu mengingat kegagalan dan pelajaran yang dibawakan Bai Yujing kepadanya dan memacu dirinya sendiri sepanjang hidupnya. Bai Yujing sangat kuat, yang belum pernah ditemui Su Ling sebelumnya. Pelindung Dharma Kiri yang Xiao yang mengikuti Bai Yujing juga sangat kuat dan belum pernah ada sebelumnya. Su Ling tahu bahwa jika dia ingin muncul di samping Su Qin, dia harus melampaui Bai Yujing dan Yang Xiao. Jika Su Ling bahkan tidak dapat melampaui Bai Yujing, Yang Xiao dan Su Ling, keinginan Su Ling untuk menikahi Su Qin tidak diragukan lagi adalah angan-angan. Ini, Tetua Lingbai tidak bisa berkata-kata. Niatnya adalah menggunakan keberadaan Bai Yujing untuk menyerang Su Ling dan mengguncang karakter Su Ling. Bagaimanapun, Su Ling dikalahkan oleh Bai Yujing dan hampir dibunuh oleh Bai Yujing.
Tetapi Tetua Lingbai tidak menyangka bahwa Su Ling telah menghadapi semua ini. Meskipun Su Ling masih menganggap Bai Yujing sebagai musuh, yang sebenarnya diinginkan Su Ling bukanlah membunuh Bai Yujing, tetapi mengalahkan Bai Yujing dan melampaui Bai Yujing dalam seni bela diri. Ini adalah mentalitas yang seharusnya dimiliki oleh seorang seniman bela diri. Lin Zihuan dan yang lainnya juga tercengang. Kelima usia mereka mirip dengan Su Ling, tetapi mereka memang lebih unggul dari Su Ling saat ini. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan Su Ling hanya dalam hal seni bela diri. Tidak heran dia bisa menjadi begitu kuat. Sepanjang waktu, dia benar-benar menganggap kemunduran sebagai batu ujian kemajuan. Rintangan yang kuat itu tidak dapat menghentikan kemajuannya, tetapi juga menjadi batu loncatan di bawah kakinya untuk membuatnya lebih kuat. Lin Zihuan mengerutkan kening. Meskipun dia mengatakan bahwa Su Ling membunuh tunangannya, dia membenci Su Ling sepanjang waktu, tetapi meskipun demikian, dia sangat menghargai Su Ling. Karena di antara generasi muda seniman bela diri, hanya sedikit orang yang dapat dibandingkan dengan Su Ling. Ya, Su Ling benar-benar melakukannya. Semua orang yang tidak bisa membunuhnya akan membuatnya lebih kuat. Seorang prajurit muda di samping Lin Zihuan juga mengagumi Su Ling. Meskipun dia membenci Su Ling dalam hatinya, dia tidak bisa menyembunyikan rasa terima kasihnya. Su Ling dengan tenang menatap Tetua Lingbai dan yang lainnya di depannya dan berkata dengan lemah, "Baiklah, jangan bunuh kalian dulu, tunggu mereka berkumpul." Tetua Lingbai dan yang lainnya tercengang. Mereka benar-benar tidak dapat memahami ide Su Ling. Jelas bahwa mereka telah menyakiti mereka. Mudah untuk membunuh mereka, tetapi Su Ling tidak membunuh mereka, tetapi harus menunggu sampai para prajurit yang tinggal di kuil tiba di sini. Bukankah Su Lingzhen takut bahwa mereka dan para seniman bela diri di kuil itu akan bergandengan tangan dan menargetkannya bersama? Anda tahu, ada lebih dari 1.000 seniman bela diri di kuil, termasuk yang kuat tingkat tinggi di alam dewa sejati. Begitu mereka bergandengan tangan, bahkan jika Su Ling melangkah ke alam dewa surga, mereka juga memiliki kekuatan perang. Su Ling tentu tahu apa yang dipikirkan Tetua Lingbai, tetapi Su Ling benar-benar tidak khawatir. Bagaimanapun, para seniman bela diri di kuil itu juga musuh Su Ling. Sebelumnya, di kuil Dan, para prajurit itu ingin membunuh Su Ling, tetapi mereka berhenti karena mereka takut dengan kekuatan susunan Su Ling. Kalau tidak, para prajurit itu telah membunuh Su Ling ketika mereka berada di kuil Dan. Sekarang, Su Ling akhirnya kembali ke puncak seni bela diri dan menerobos alam dewa melalui petualangan menghancurkan dan kemudian membangun. Bagaimana mungkin Su Ling tidak membalas dendam pada para seniman bela diri itu? Bagi Su Ling, dia seharusnya tidak hanya mendapatkan harta dari gereja suci percikan, tetapi juga mengambil harta dari gereja suci percikan di depan musuh-musuh itu, dan kemudian membunuh musuh-musuh itu bersama-sama. Su Ling berdiri di pintu masuk rumah harta karun, dan Kaisar Iblis mengikuti Su Ling. Momentum mereka yang kuat menyelimuti seluruh rumah harta karun. Sesaat kemudian, Kaisar Iblis melangkah maju dengan cepat, mendatangi Su Ling, dan berbisik, "Orang-orang itu telah datang."